Putuskan pola hutangmu sekarang juga. Miliki buku digital Bongkar Rahasia Doa Lebih Gampang Terkabul sekarang dan dapatkan semua benefitnya dengan cara klik link di deskripsi video ini atau hubungi kontak yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, video kali ini masih membahas tema terkait dengan hutang piutang ya sahabat. Nah, di sini saya ingin sampaikan satu hal, yaitu untuk memutus pola hutang. Ini saya tunjukkan bagi Anda yang memang ingin keluar dari jeratan hutang. Karena orang yang berhutang ada dua kategori ya. Pertama adalah orang yang memang berhutang, punya pola hutang dan bisa membayar atau mencicil atau mengangsur hutangnya. Kalau ini tidak menjadi masalah ya kan, karena sudah sudah rutin untuk mengangsurnya, tidak ada kendala untuk mencicil atau membayar hutang. Yang menjadi kendalanya adalah nomor 2 ini, yaitu punya hutang tetapi tidak bisa mencicilnya atau membayar hutangnya. Mungkin ini termasuk juga Anda yang mengalaminya sahabat, karena banyak sekali orang itu yang japri ke saya, yang chat ke saya, yaitu kategori yang kedua ini. Punya hutang tetapi tidak bisa membayarnya, tidak bisa mencicilnya. Nah, karena banyak sekali orang yang terjerat tidak hanya hutang ya, tetapi gali lubang tutup lubang. Ini yang menjadi persoalan, apalagi hutangnya ke rentenir. Ini kan biasanya bunganya itu sangat tinggi dan menjadi suatu ancaman ya kan, menjadi suatu teror dalam kehidupannya. Itu sebabnya di sini saya ingin sampaikan untuk memutus pola hutang yang sudah terbentuk di dalam kehidupan Anda. Karena ketika Anda sudah memiliki pola seperti ini, maka hutang Anda bagaimanapun juga itu tidak akan selesai-selesai. Karena Anda tidak bisa memutus pola hutang dalam diri Anda. Ini yang saya bahas adalah yang kategori 2 ya sahabat. Yang kategori yang pertama tadi, yakni punya pola hutang tapi bisa mencicil atau membayar hutangnya, ya tidak perlu saya bahas karena kan tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ada yang kedua ini. Nah, ketika Anda punya hutang dan belum bisa membayarnya, coba cek dulu dalam diri Anda. Bisa saja ada kesalahan yang tanpa Anda sadari Anda lakukan dan itu tidak Anda perbaiki. Karena banyak sekali orang yang tidak mengetahuinya, kenapa dia itu malah hutangnya semakin bertambah, semakin menumpuk, ya kan, dan tidak selesai-selesai. Bahkan ada juga yang mau bunuh diri, ya kan. Nah, saya ingin sampaikan beberapa hal sahabat terkait dengan untuk memutus pola hutang ini bagaimana? Ya, caranya bagaimana sih? Nah, caranya adalah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Setidaknya sekitar ada 3 lah ya. Pertama adalah Anda itu harus punya niat, berusaha keras untuk melunasinya bagaimanapun kondisi Anda. Ya, bagaimanapun kondisi Anda punya niatan untuk membayarnya atau mencicilnya. Jangan Anda punya niatan ngemplang. Tahu ngemplang ya? Ngemplang itu tidak mau membayar hutang. Anda kabur dari tanggung jawab Anda. Selama Anda begitu terus, maka hutang Anda tidak akan beres-beres. Anda lari dari kenyataan, Anda lari dari persoalan, Anda lari dari masalah hidup Anda. Padahal setiap orang yang hidup itu punya persoalan. Bagaimana Anda mau bisa bertumbuh, bagaimana Anda mau bisa berubah jika ada persoalan saja Anda lari. Anda tidak berani menghadapinya. Apapun kondisinya, apapun situasinya, ya, beranikan diri Anda. Bersikap jantanlah Anda untuk menghadapi hutang Anda. Karena banyak sekali orang yang kabur dari hutangnya, ya, ada yang kabur keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Banyak sekali orang-orang yang demikian. Nah, jika Anda termasuk di dalamnya, maka
Anda perlu menata hati Anda, yakni apa? Ya, Anda berniatan untuk membayar hutang. Anda hadapi hutang itu, jangan malah kabur. Ya, kalau Anda kabur, jelas hutang Anda tidak akan selesai. Persoalan Anda akan semakin runyam. Jadi yang pertama adalah Anda punya niat, ya, untuk membayar hutang Anda. Yang kedua adalah kalau misalnya Anda punya uang yang untuk membayar hutang, maka segera bayarkan. Jangan malah uang itu dipakai untuk yang lain. Karena ada juga loh, tidak sedikit ya, orang itu ketika sudah punya uang, malah uangnya digunakan untuk usahalah, untuk keperluan inilah, keperluan itulah. Padahal hutangnya belum terbayarkan. Hutang itu kan wajib dibayar. Kalau Anda sudah punya uang dan tidak membayar hutang Anda atau mencicil hutang Anda, jangan harap hutang Anda akan selesai. Bahkan bisa jadi hutang Anda akan semakin bertambah, persoalan Anda malah semakin runyam. Karena ketika Anda punya hutang, itu kan Anda sedang minus. Kalau Anda sedang minus, ditambah lagi kelakuan Anda, ya, menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar hutang itu tidak Anda bayarkan, maka di sini Anda bisa tekor energi di semesta Anda. Karena Anda tidak memperlakukan uang sebagaimana mestinya. Dan itulah yang bisa berdampak pada persoalan hidup Anda bertambah, ya kan? Masalah Anda tidak kelar-kelar, Anda mengalami kesialan dan seterusnya. Maka ini perlu saya tekankan karena banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Ya, bahkan ada juga orang yang menggunakan uang tabungan orang-orang, ya, arisan, tabungan arisan lah. Jadi seorang bendahara arisan menggunakan uang arisan itu untuk keperluan pribadinya, untuk keperluan apapun. Nah, ini kan menjadi hal yang tidak seharusnya. Nah, itu adalah suatu kesalahan. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, jika Anda punya aset, apapun itu aset Anda, entah itu motor, entah itu mobil, tanah, sawah, bahkan rumah Anda yang bisa Anda jual saja, mulai dari nol kehidupan Anda. Karena yang namanya hutang itu kan wajib dibayar, sahabat. Sekali lagi, hutang itu wajib dibayar. Kalau Anda tidak mau berlarut dalam hutang dan Anda ingin memutus pola hutang Anda yang membuat kehidupan Anda semakin tidak menyenangkan, tidak nyaman, dan seterusnya, maka Anda perlu sekuat tenaga untuk bisa mencicil atau membayar hutang Anda, melunasi hutang Anda. Jual aset Anda. Apapun aset yang Anda miliki, jual saja. Anda mau setelah ini tinggal di mana? Ya ngontrak, ngekos. Ya memang kalau Anda ingin memutus pola hutang Anda perlu bertekad kuat. Pasti Tuhan akan berikan jalan kok. Ketika Anda sudah punya niat yang kuat, Anda sudah punya iktikad baik, Anda sudah punya niatan yang benar-benar bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan jalan kok. Nah, yang menjadi persoalan adalah banyak sekali orang-orang yang sedang ditimpa persoalan hutang, mereka itu down, mereka itu putus asa, mereka itu minder, mereka itu tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Karena apa? Yang dipikirkan adalah persoalan hutangnya, ya. Maka perlu yang namanya menerima diri dulu kondisinya, memaafkan diri dulu, memaafkan kesalahan diri dan kesalahan orang lain, berdamai dengan diri sendiri dan memperbanyak rasa syukur. Ketika Anda bisa melakukannya itu semua, maka hati Anda akan jadi tenang, hati Anda menjadi damai, dan dalam kondisi itulah maka solusi bisa datang tanpa Anda undang, tanpa Anda sangka-sangka, sahabat. Itu saja, sahabat, yang saya sampaikan. Jika Anda memang ingin keluar dari jeratan hutang, segera putus polanya,
dengan cara yang saya sampaikan tadi, ya. Mulai untuk bangkit dari keterpurukan, mulai untuk memperbaiki diri, mulai untuk memperbanyak rasa syukur apa saat ini yang masih Anda miliki, masih Anda terima, masih Anda nikmati, syukur itu. Jangan berfokus pada hutang Anda, dan perbanyak mendoakan orang lain. Ketika Anda mendoakan orang lain, energi positif akan terpancar dari dalam diri Anda. Disitulah nanti pertolongan dan kemudahan bisa datang secara ajaib. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan Anda yang saat ini terjerat hutang dan belum segera berakhir selesai, ya, saya doakan agar segera lunas. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.